Mungkin buat Bapak Ibu kenaikan itu jadi keuntungan, tapi bagi orang lain kenaikan harga itu menjadi musibah. Salah satu hal penyebab kenapa membeli rumah itu sulit adalah investasinya. Maksudnya apa? Jadi gini, ini betul murni opini saja ya. Mungkin tidak semua orang akan setuju dengan opini saya ini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan bahkan mungkin ada yang tidak suka. Tapi ya namanya opini, silakan aja kalau memang tidak sependapat. Sanggah argumennya di kolom komentar dengan bijak dan dengan baik. Kita berdiskusi aja. Jadi gini teman-teman, yang namanya properti atau rumah hunian pada khususnya, itu adalah barang atau produk yang diinginkan semua orang. Harusnya kita sebagai agen properti ataupun sebagai developer properti menjual rumah itu tidak sulit, karena tidak ada orang yang tidak butuh rumah. Betul nggak? Silahkan Anda yang nonton video ini sekarang, mungkin Anda sudah punya rumah pun ingin memiliki rumah kedua, atau Anda yang belum punya rumah ingin memiliki rumah kan. Jadi untuk unsur keinginan, itu semua orang, tidak ada yang tidak ingin punya rumah. Ya walaupun itu opini lagi, sekali lagi itu opini. Mungkin ada aja orang yang tidak berkeinginan punya rumah, karena memang sekarang juga saya tahu ada prinsip apa ya namanya, intinya orangnya itu lebih suka untuk sewa aja daripada memiliki. Itu tidak masalah, tapi kan tetap walaupun sewa, dia butuh rumahnya kan. Cuman caranya aja dengan menyewa. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin rumah, atau tidak ada orang yang tidak butuh rumah sebagai hunian. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa menjual properti itu zaman sekarang sulit? Apalagi juga ada penelitian bahwa generasi milenial ke bawah, jadi generasi milenial, kemudian generasi Z dan seterusnya itu sampai ke adik-adik kita itu, katanya sulit untuk membeli rumah. Kenapa? Karena daya beli dan harga jual rumah yang udah gak masuk akal. Nah, di sini masalahnya teman-teman. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal video, membeli rumah atau kita sebagai agen properti menjual rumah itu akan terasa sulit dan semakin sulit jika masih ada embel-embel investasi. Karena itu penyebabnya. Kita sebagai realtor atau agen properti ataupun Anda yang developer properti pasti sudah tahu, tidak semua properti itu bernilai investasi. Kalau memang propertinya tidak bernilai investasi, ya jangan bilang itu investasi. Dan karena iming-iming investasi itulah yang menyebabkan harga properti menjadi naik. Kenaikannya itu tidak sesuai dengan pasar atau tidak sesuai dengan market. Karena kan hukum ekonomi, kenaikan harga suatu produk itu adalah supply dan demand kan. Kalau dulu saya pahamnya seperti itu. Jadi kalau memang supply-nya sedikit, kemudian demand-nya banyak, maka harganya akan naik. Begitu sebaliknya, ketika demand-nya kurang tapi supply-nya banyak, maka harganya akan turun. Nah, pertanyaannya, kenapa properti itu harganya cenderung selalu meningkat? Waktu itu saya pahamnya karena yang namanya properti atau tanah itu jumlahnya tetap hanya segitu-segitu aja. Sedangkan peminatnya atau yang ingin punya rumah itu semakin hari semakin bertambah banyak. Karena manusia itu kan lahir terus, ada yang meninggal, ada yang lahir, dan itu terus bertambah juga. Secara supply dan demand mungkin terkesan iya, tapi kita lihat lagi deh. Di Bandung saja ya, yang meningkat itu adalah harga-harga properti yang ada di tengah kota Bandung atau cenderung dekat ke tengah kota. Tapi coba teman-teman main ke pinggiran. Di sana masih banyak sawah, masih banyak kebun, atau bukan sawah, bukan kebun, tapi lahan kosong aja gitu ya. Itu bisa dijadikan untuk kawasan pemukiman atau hunian baru. Cuman kenapa orang nggak mau membeli rumah di sana? Alasannya adalah mungkin karena jauh ke tempat kerja, karena jauh ke sekolah anak, jauh ke pusat perbelanjaan, dan segala macam. Artinya kalau seperti itu, berarti yang menyebabkan harga properti meningkat itu bukan supply dan demand, tapi lebih ke ego manusianya. Karena kita ego nih, kita yang nyari rumah, ego pengen punya rumah yang dekat ke tempat kerja, yang dekat ke sekolah anak. Sedangkan kalau di pinggiran, itu jauh kemana-mana dan belum banyak fasilitasnya.
Nah, artinya kan kalau misalkan kita memang punya budget 500 juta nih, ingin punya rumah satu lantai, sebutlah tipe 36 dengan tanah standarnya 72 atau 60. Itu kalau di tengah kota udah nggak akan dapet tuh dengan budget 500 juta. Artinya harus ke pinggiran kan. Tapi pertimbangannya kalau misalkan semakin ke pinggir, semakin menjauh dari pusat kota, jauh dari fasilitas tadi, ya ujung-ujungnya nggak mau juga. Nah, jadi berkutat aja di sana yang beli properti itu, antara berani di harga atau berani di budget, atau berani di lokasi, itu aja. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa sih investasi itu menyebabkan penjualan properti ataupun pembelian properti menjadi semakin sulit, semakin tidak terjangkau harganya? Kita telaah dulu dari segi definisi. Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah penanaman modal atau sejumlah uang terhadap suatu usaha, garis bawahi ya, terhadap suatu usaha atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, tadi investasi itu menanamkan uang atau modal ke suatu usaha atau proyek, bukan ke suatu aset. Memang tidak sedikit para agen properti ataupun developer ataupun pegiat properti menyebutkan bahwa properti itu investasi karena bisa dua, bisa mendapatkan capital gain. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, capital gain adalah kenaikan harga propertinya. Jadi ketika sekarang kita membeli 1 juta per meter tanahnya, misalkan 2 tahun, 3 tahun kemudian itu tanah harganya naik menjadi 1.500.000 per meter atau 2 juta per meter. Setiap daerah tergantung kenaikannya beda-beda. Itu ke capital gain. Atau yang kedua, dari pendapatan sewa. Kalau propertinya disewakan, baik itu tanah ataupun rumah yang disewakan, maka akan mendapatkan income bulanan atau tahunan. Jadi dua potensi pendapatan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa properti disebut investasi. Karena tidak semua properti itu cocok untuk investasi. Dan kalaupun cocok untuk investasi, jadinya yang membeli properti tersebut adalah investor-investor yang udah punya duit, yang udah punya uang. Sedangkan orang-orang lain nih, yang sebetulnya memang butuh untuk tempat tinggal, tujuan utamanya rumah itu kan untuk tempat tinggal, itu nggak kebagian. Kenapa nggak kebagian? Karena pertama bisa jadi karena unitnya habis, atau yang kedua karena harganya udah terdongkrak, udah menjadi tinggi karena dibeli sama si investor. Dia membeli rumah hanya untuk investasi tadi, membeli rumah untuk investasi kemudian dibiarkan kosong. Jadi tolong jangan salah paham, bukan saya tidak pro terhadap investor, karena tetap yang namanya investasi dalam suatu proyek properti itu dibutuhkan juga, sepakat saya. Dan investasi dalam properti itu juga tidak salah, halal gitu. Adalah yang lebih berkompeten untuk menelaah soal hukum syariahnya, fikihnya. Soal itunya mah bukan urusannya, tapi memang halal ya halal aja. Cuman maksudnya tolong jangan terlalu greedy gitu loh, jangan terlalu serakah, sehingga proyek-proyek hunian yang memang target marketnya atau peruntukannya adalah untuk dihuni, sama Bapak Ibu yang investor itu dibeli banyak-banyak hanya untuk dibiarkan kosong. Sayang gitu loh, dibiarkan kosong sedangkan harganya jadi naik. Jadi yang betul-betul butuh rumah tidak memiliki kemampuan atas kenaikan harganya itu. Ya siapalah saya yang berbicara seperti ini, mungkin juga tidak akan mengubah apa-apa. Ya ini sekali lagi ini hanya beropini saja. Ini yang menyebabkan kenapa harga properti semakin meningkat dan semakin gak masuk akal, apalagi di kota-kota besar. Sedangkan di sisi lain kan properti itu adalah kebutuhan pokok gitu loh, kebutuhan primer setiap orang. Tidak hanya orang kaya, orang yang cukup pun ingin punya rumah, bisa tidur tenang, nyenyak di atasnya beratapkan genteng, di bawahnya tidak beralaskan tanah. Saya miris saja sih melihat proyek-proyek pengembangan perumahan banyak yang sepi, kosong, lingkungannya tidak hidup. Hanya karena tadi dibeli sama investor kemudian dibiarkan kosong. Dan ini juga menjadi perdebatan kami di dalam Kausa Properti. Kita memasarkan Bukit Pinus. Ada satu proyek namanya Bukit Pinus Dago. Kita berdebat tentang ini. Sebelumnya kita memasarkan Bukit Pinus Dago itu dengan embel-embel investasi tadi. Investasi terbaik di lokasi strategis dan bla bla bla, seperti biasalah bahasa iklan. Cuman saya pribadi memandang
Coba deh pikirin lagi. Lokasi Bukit Pinus Dago itu ini udah tidak ada investasinya sama sekali. Mohon maaf ke Pak Gunar yang mendevelop perumahan Bukit Pinus Dago ini. Cuman memang dipikirkan lagi deh. Pertama, capital gain. Di Bukit Pinus Dago ini harganya udah harga pucuk. Apakah ada capital gain? Ya mungkin ada, tapi tidak akan signifikan. Bayangin aja satu unit rumah di Bukit Pinus Dago dengan luas 150 meter dan tanahnya kurang lebih juga sama 130 meteran. Itu harganya 2,5 M. Dan Anda masih mengharapkan capital gain. Itu nggak akan masuk. Terus juga ada beberapa tim di Kausa mengusulkan untuk ya udah sewa, karena akan mendapatkan penghasilan sewa yang lumayan. Setelah dihitung-hitung, penghasilan sewanya juga tidak akan nutup dengan investasi awalnya yang 2,5 M itu. Break even point-nya itu terlalu lama gitu loh. Sedangkan harga sewa memang mentok berapa sih? Untuk rumah dengan ukuran 150 meter persegi, 2 lantai atau 3 lantai di daerah Dago, kan harusnya masuk hitung-hitungan gitu kan. Jadi semenjak saat ini, mungkin semenjak video ini ditayangkan, untuk Bukit Pinus Dago kita tidak bawa lagi embel-embel investasi. Karena orang yang memang udah jago investasi akan lebih jago melihat soal ini. Orang yang udah jago investasi, yang udah punya banyak uang, udah jago investasi di bisnis apa-apa, melihat kita memasarkan Bukit Pinus Dago dengan embel-embel investasi ini mungkin diketawain. Tidak ada investasinya sama sekali. Investasi di sini adalah tadi ya, menurut KBBI untuk mendapatkan keuntungan, nilai tambah. Mungkin kalau untuk mempertahankan nilai ya bisa aja. Tapi kalau kita mempelajari lagi ekonomi, nilai itu betul-betul bertambah atau hanya karena inflasi penambahannya. Contoh lagi nih, misalkan kita membeli satu kafling, tanah harganya 100 juta. Kemudian 2 tahun kemudian harganya naik jadi 150 juta satu kafling itu harganya, misal ya. Nah itu perlu ditelaah, apakah memang betul-betul harga yang naik atau karena tergerus inflasi. Karena jangankan properti deh, makanan, ciki, permen. Dulu kita bisa beli permen itu dengan harga 100 rupiah kalau zaman saya. Sekarang 100 rupiah udah gak akan dapat. Sekarang minimal 500 rupiah atau 1000 dapat 3 atau 2003 malah. Jangankan permen, gorengan harganya selalu naik. Berarti kalau gitu gorengan, permen dan lain-lain, apakah itu juga produk-produk investasi? Kan enggak. Hitung deh kenaikan harga gorengan dengan kenaikan harga properti. Lebih besar kenaikan harga gorengan kalau dipresentasikan. Jadi tidak selalu produk, tidak selalu barang yang harganya naik itu adalah investasi. Itu loh poinnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang memang udah punya kemampuan uang nih, uang dingin untuk investasi, yang bijak gitu, yang bijak aja untuk investasinya. Jangan full all out di properti, apalagi satu proyek yang ada 20 unit sama Bapak Ibu diborong 10 unit. Gak kebagian orang yang butuh rumah, kasihan. Harganya jadi kedongkrak, jadi naik. Mungkin buat Bapak Ibu kenaikan itu jadi keuntungan, tapi bagi orang lain kenaikan harga itu menjadi musibah.